Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan mengaturkan selamat pagi, selamat beribadah pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020. Baik kepada jemaat GKJ Kemuliaan maupun kepada jemaat dari gereja Kristen yang lain yang berkenan mengikuti ibadah streaming pada pagi ini. Pelayan firman pada pagi ini adalah Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, SSI, dari GKJ Cimahi, yang juga merupakan konsulen dari Gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Untuk pelayanannya, Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Jawa Kemuliaan mengaturkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada berita gereja. Adapun pokok-pokok berita gereja pada hari ini antara lain, yang pertama, sehubungan dengan kebijakan pemerintah mengenai norma baru dan juga kebijakan Pemda Provinsi yang memperpanjang PSBB, Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan akan mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai format peribadatan di Gereja Kristen Jawa Kemuliaan ini. Untuk sementara waktu, format peribadatan yang dilakukan di GKJ Kemuliaan masih mengikuti keputusan majelis hingga akhir bulan Juni. Peribadatan masih tetap menggunakan online, yaitu ibadah streaming, dan juga penyediaan tata ibadah reguler cetakan yang akan dibagikan oleh majelis-majelis pendamping dan dilakukan di rumah masing-masing. Pada kebaktian hari ini, diharapkan jemaat tetap mengaturkan persembahan dan teknis untuk pengumpulannya akan dilakukan setelah peribadatan dilakukan di gereja. Majelis tetap menghimbau kepada setiap jemaat untuk melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Antara lain, jika keluar rumah, silakan mempergunakan masker, kemudian jaga jarak satu sama lain minimal 1 meter, dan juga mencuci tangan setiap saat, dan jagalah kesehatan masing-masing. Demikian berita gereja yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah pada minggu ini ialah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
damai sejahtera beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat silakan duduk kembali. Pada kesempatan hari Minggu ini kita diberikan waktu untuk mengakui pelanggaran dan dosa kita. Kita akan melihat pengakuan dosa pada kesempatan saat ini yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Inilah sabda Tuhan untuk kita semua, bagaimana kasih itu merupakan wujud nyata dari keberadaan Allah di dalam hidup. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui dosa di hadapan Allah melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, saat kami mau mengasihi sesama, maka wujud penyertaan Allah akan kami rasakan di dalamnya. Oleh sebab itu, jikalau saat ini tengah-tengah pergumulan kehidupan yang sedang kami alami bersama, kami lebih mementingkan diri, tidak mau berbagi, tidak mau membuka diri, membagikan kasih Allah bagi saudara-saudara kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena di dalam kasih itu karya Allah nyata di dalamnya. Dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita sambut umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam pengakuan dosa kita dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 37 bait yang pertama, bila kurenungkan dosaku. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Saat kita sudah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberitakan berita anugerahnya. Berita anugerah dari Tuhan terambil di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Filipi pasal yang pertama ayat ke-29, inilah sabda Tuhan untuk kita semua. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menyambut sukacita akan berita anugerah, mari kita memuji nama Tuhan. Kini Jumat 37. Ikut dikau saja Tuhan. Hanya oleh darah-Mu
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas berkat penyertaan-Mu di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Saat kami masih berkumpul bersama dengan keluarga untuk mendengarkan sabda Tuhan, memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti, sehingga karya Tuhan nyata di dalamnya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Allah, berkat Tuhan mengalir atasnya sehingga kami semua dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat berusaha kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali aku membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 69 ayat 7 sampai 10 yang dilanjut dengan ayat 16 sampai 18 yang akan saya bacakan. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Umat Tuhan kami persilakan untuk duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Roma 6 ayat 1b sampai dengan 11. Roma 6 ayat 1b sampai dengan 11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian,
kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dengan gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Kami
Shalom Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara di tengah-tengah pandemik kita saat ini yang ada? Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, saya berharap keadaan kita semua dalam keadaan baik, sehat, tetap berkumpul dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga kita. Oleh sebab itu, meskipun pemerintah saat ini sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan dapat beribadah di rumah ibadah, akan tetapi masih banyak hal yang harus dipersiapkan, khususnya untuk GKJ Kemuliaan. Baik itu persiapan secara mental kita, baik persiapan juga secara kedewasaan kita untuk menerima konsekuensi-konsekuensi yang ada. Sehingga saat ini, saat kita masih beribadah di rumah, pergunakanlah itu dalam rangka untuk kita memperkuat kebersamaan kita dalam kehidupan keluarga. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, inilah yang menjadi komitmen hidup di dalam Kristus sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, ada satu komitmen, ada satu keinginan, ada satu kesungguhan. Apa kesungguhannya? Kesungguhannya adalah saya mau mematuhi peraturan ini. Mengapa dipatuhi? Agar apa? Agar saya bisa apa? Bisa sehat, bisa selamat, bisa kuat. Dan tidak hanya untuk diri kita, akan tapi juga untuk orang lain. Agar orang lain pun merasakan sehat, selamat, maaf kata, sukacita juga, tidak terganggu. Inilah komitmen hidup kita, hidup di dalam Kristus. Dan nampaknya bacaan-bacaan kita tadi mencoba untuk mengulas itu semua, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Apa itu? Kalau kita lihat di dalam bacaan kita yang pertama, Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Kalau kita lihat di bagian awal Yeremia, dan disinilah tekanan kehidupan Yeremia sebagai nabi Tuhan. Dicemooh. Apa itu? Apa yang disampaikan, nubuat-nubuat yang disampaikan bertolak belakang dengan nabi-nabi yang ada di sana saat itu. Sehingga Yeremia dicemooh. Yeremia yang muda ini pun merasa tidak siap, tidak sanggup akan apa yang menjadi tugas dari pelayanan. Akan tapi Bapak Saudara Yesus Kristus, dia tidak berhenti. Dia mengadu kepada Tuhan, dan tidak hanya itu, dia terus menyampaikan nubuat-nubuat. Meskipun ada konsekuensi yang ada di dalam. Dan nampaknya inilah juga bagian yang pertama yang dapat kita lihat. Ada konsekuensi dalam rangka kita mau memiliki komitmen hidup bersama dengan Kristus. Konsekuensinya pastinya dalam rangka memiliki keselamatan. Sama yang saat ini sedang kita hadapi. Ada yang istilahnya new normal. Kehidupan normal yang baru. Bagi kita mungkin, luar biasa, ini tantangan yang luar biasa. Apa itu? Menggunakan masker tiap hari. Terlebih jika untuk keluar, ini, itu, dan segala macam. Menjaga jarak. Dan tidak hanya itu, sapaan salam ini bagi kita tradisi timur luar biasa. Itu hal yang lumrah kita lakukan. Akan tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita ganti dengan tradisi-tradisi yang baru. Tanpa harus bersalaman. Menggunakan masker sampai berjam-jam. Bagi tim medis atau para medis yang lainnya mungkin ya mereka sudah biasa. Akan tetapi bagi manusia ataupun kita yang hidup tidak dalam dunia medis akan sangat menjadi beban. Sehingga apa? Yang pertama kaitan dengan komitmen tadi. Ada proses menuju kehidupan menjadi new normal. Ini yang dialami oleh Yeremia. Ada proses dia, ada pergulatan di dalam hati. Siap tidak, ini, itu, dan segala macam. Akan tetapi proses itu dalam rangka untuk menyelamatkan. Tidak untuk dirinya, akan tetapi untuk umat secara keseluruhan. Inilah juga proses itu dalam rangka keselamatan, tidak hanya untuk diri kita, akan tetapi juga untuk orang lain. Bagian yang pertama itu Bapak Saudara Yesus Kristus terkait dengan komitmen hidup di dalam Kristus. Lalu bagian yang kedua yang menarik dari sapaan ataupun bacaan kita saat ini adalah ungkapan. Ungkapan apa? Tuhan itu mengetahui yang ada di dalam Matius. Bacaan kita dalam Injil 10. Tadi kita lihat bersama. Mengetahui segala sesuatu Tuhan Allah. Burung pipit begitu berharganya. Bahkan rambut, gitu ya. Berapa jumlahnya? Mengetahui.
sehelai pun akan jatuh, dia mengetahui konsekuensinya seperti itu. Dan inilah juga konsekuensi dalam kehidupan memiliki komitmen di dalam Allah. Apa itu? Karena Allah mengetahui keberadaan manusia, kebutuhan yang ada tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Berarti ini ingin mengatakan bahwa segala sesuatunya Tuhan mengetahui, kebutuhan, bahkan masalah emosi kita, kerinduan kita, keinginan kita, Dia mengetahui. Tidak sampai jatuh ke tanah tanpa pengetahuan Tuhan. Dan inilah Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, bagian kita yang kedua. Karena Allah mengetahui siapa diri Ibu Bapak Saudara dan saya, yang sudah lebih dari 3 bulan kita hadapi ini. Tekanan kehidupan yang sedemikian rupa kita alami. Tuhan mengetahui. Bahkan Dia tidak sampai burung pipit itu jatuh tanpa sepengetahuannya. Berarti apa? Ada kecukupan yang Tuhan berikan. Ini hal yang menarik. Ada kecukupan dalam rangka melakukan kehendak Tuhan. Ternyata apa? Dalam memberikan komitmen hidup bersama dengan Kristus bukanlah hal yang mudah. Menjadi catatan kita bersama di bagian yang kedua. Komitmen hidup bersama dengan Kristus bukanlah hal yang mudah. Ada pengorbanan, ada perjuangan. Ada pengorbanan, perjuangan. Dalam rangka apa? Mempertahankan komitmen itu. Terlebih di tengah pandemi yang ada saat ini. Pengorbanan dan juga perjuangan kita agar komitmen hidup bersama dengan Allah itu selalu dapat nyata di dalamnya. Mengapa demikian? Kita melihat dari bagian yang ketiga terkait dengan apa? Memikul salib. Ya, memikul salib. Kaitan dengan memikul salib siapa? Memikul salibnya. Disinilah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid saat itu. Mengapa demikian? Ya, bagian yang ketiga dapat kita lihat Tuhan kehadirannya bukan hanya terkait dengan hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang menggembirakan. Akan tetapi justru tadi pertentangan antara kerabat dekat ini dan segala macam. Mengapa bisa demikian? Ya, ini yang saya sampaikan tadi, ada konsekuensi dalam rangka mengikut Yesus. Yaitu apa? Ada pikul salib yang luar biasa. Sehingga apa? Disinilah yang dapat kita lihat. Kok ada pertentangan antara kerabat dekat ini? Ya, Ibu Bapak mungkin pernah merasakan bagaimana komitmen perjuangan untuk terus memiliki iman, percaya kepada Kristus, yang kadang bahkan sering bertentangan dengan kehidupan rumah tangga, yang kadang bahkan sering mungkin bertentangan dengan diri kita sendiri. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini melukai hati Tuhan atau tidak? Meskipun ada konsekuensi di dalam. Konsekuensinya apa? Pergesekan antar keluarga. Ini kita alami. Yang ketiga inilah yang luar biasa terkait dengan komitmen itu. Terlebih di tengah pandemi yang ada saat ini. Perjuangan kita untuk memiliki komitmen. Kadang, bahkan sering, kita gadaikan. Dengan apa? Masalah ekonomi. Akhirnya banyak orang bertindak yang tidak sesuai. Entah itu kriminalitas dan segala macamnya. Yang akhirnya menggadaikan apa yang sudah Tuhan berikan. Disinilah letak bagaimana perpecahan itu muncul. Akan tetapi pada saat kita memiliki komitmen di dalamnya, konsekuensi kita sudah mengetahui. Kalau saya tetap strict untuk mengikuti Yesus, maka konsekuensinya mungkin saya ditinggalkan oleh teman, gitu. Karena saya tidak mau ikut-ikutan yang tidak baik, tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Atau bahkan pada saat keluarga kita menghendaki, wah, karena sudah tidak ada semua, ayo kita korupsi ini, itu, dan segala macam. Tapi kita strict tetap ingin memiliki komitmen bersama dengan Tuhan,
terkait dengan apa? Memikul salib yang Tuhan berikan. Dan kita mengetahui konsekuensinya, ada pertikaian di dalam, bahkan mungkin kita akan dikesampingkan atau kita disisihkan dengan keluarga kita sendiri. Tapi karena komitmen itu, kita tetap teguh di dalamnya. Mengapa demikian? Sapaan Tuhan yang terakhir yang kita dapat lihat bersama. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, di sini ya. Coba Bapak Saudara yang Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan memperoleh itu, memperoleh damai sejahtera, memperoleh kemenangan. Bukan apa yang dipikirkan manusia kemenangannya, akan tetapi kemenangan yang diperoleh adalah kemenangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Selamat bergumul, selamat mengasihi, selamat mengikuti Yesus dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan diri, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita kembali untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, komitmen untuk dapat mengikuti Kristus Yesus Tuhan kami saat ini sedang dalam perjuangan, sedang dalam pergulatan di dalamnya, terlebih menghadapi COVID-19 yang ada.
Oleh sebab itu, sapaan firman Tuhan kembali menguatkan kami bersama. Kadang bahkan sering komitmen ini mendapat cemoohan oleh orang banyak. Akan tetapi yang kami lihat adalah Kristus. Karena Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup kami, mengetahui menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Dan tidak hanya itu, inilah salib-salib yang sedang kami pikul, salib-salib pribadi kami yang sedang kami pikul. Kami tidak sendiri, ada Kristus yang selalu menopang dan menguatkan. Karena seperti janji-Mu ya Allah, saat kami mau melepaskan segala sesuatunya, mengikut Yesus, maka Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kami. Keselamatan kemenangan, bukan yang dilihat oleh manusia, akan tetapi keselamatan dan kemenangan yang diperoleh bersama dengan Tuhan. Tuntun sertai kami ya Allah. Dan saat ini kami juga ingin berdoa untuk umat-Mu yang sedang dalam pergumulan kesehatan mereka. Bapak Purnawan, umat kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kuatkan keluarga yang menyertai mendampingi, Tuhan berikan semangat, kecukupan dan sukacita. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk para medis dan non-medis yang berjibaku untuk dapat memberikan pelayanan medis baik di rumah sakit ataupun dimanapun mereka berada. Kami berdoa, berikanlah kekuatan, ketegaran hati bagi mereka dan juga keluarga. Kami serahkan dalam cinta kasih tangan-Mu. Dan kami pun tidak henti-hentinya berdoa agar COVID ini dapat berlalu, pandemi ini dapat berlalu. Entah itu ditemukannya vaksin yang ada atau apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu ya Allah. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk kebersamaan kami di GKJ Kemuliaan saat ini. Meskipun kami harus tetap berada di rumah, bukan berarti kami berpisah satu dengan yang lain dalam persaudaraan, dalam perkumpulan, dalam kebersamaan kami di GKJ Kemuliaan. Kami tetap saling tegur sapa, kami tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga saatnya nanti, saat segala sesuatu sudah kembali dengan keadaan yang normal yang ada sukacita, kerinduan satu dengan yang lain. Kami serahkan umat-Mu ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Begitu juga para majelis, penatua diaken, dalam kehidupan mereka pribadi, dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan mereka. Berkat penyertaan Tuhan dirasakan. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang terambil dari firman Tuhan sebagai dasar persembahan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebagai lagu persembahan, kita pujikan persembahan dari PKJ 153 ayat yang pertama, pakailah seluruh hidupmu. Kami undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita haturkan. Mari kita berdoa.
Bapa yang di sorga, kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan selama kami harus tinggal di rumah karena ada pandemi COVID-19. Dan pada hari Minggu ini, kami boleh mempersembahkan sebagai rasa syukur melalui persembahan yang kami berikan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini. Sebab siapa kami ini yang dapat memberikan persembahan karena itu semua berasal dari pemberian tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Tuhan memberkati beliau dan keluarganya dalam pelayanannya, dan kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 425 ayat yang pertama, Berkumandang Suara dari Seberang. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam rangka komitmen bersama dengan Tuhan, memang penuh pengorbanan dan juga perjuangan di dalamnya. Akan tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu memberikan kekuatan di dalamnya. Oleh sebab itu, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita, Dari sekarang sampai selama-lamanya. dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.